Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tanggal 24 Juli tahun 2025, tepat di hari Kamis, ini saya ada informasi khususnya bagi Anda yang bantuan PKH dan juga BPNT-nya belum cair. Jadi di sini saya tekankan bagi yang PKH BPNT tahap 2 tahun 2025 belum cair ya. Jadi tahap 2 kan penyalurannya diprediksikan April Mei Juni ya, April Mei Juni. Sekarang sudah masuk bulan Juli, artinya ini pencairannya telat ya. Tapi yang belum cair ini atau yang tidak cair ini, ada beberapa info penting bagi Anda yang perlu diperhatikan ya. Mohon ini diperhatikan Bapak Ibu, bisa jadi ini ada di daerah Anda. Karena saya sudah dapat info ya terkait nantinya akan ada penyaluran bantuan sosial secara digital. Nah, nanti infonya kira-kira bagaimana? Lalu yang belum atau tidak punya HP itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasannya kepada Anda semua agar nanti tidak salah paham ya. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi yang tadi saya sampaikan di awal video yaitu terkait penerima PKH BPNT yang bantuannya belum cair hingga saat ini. Sebenarnya ini ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti disimak dengan baik-baik ya Bapak Ibu, karena ini juga perlu pemahaman ya, perlu pemahaman yang menyeluruh agar nanti tidak salah paham terkait bantuan sosial. Sebelumnya akan saya kasih tahu dulu bahwasanya terkait bantuan sosial ya, terkait bantuan sosial di daerah lain itu sudah dilakukan penyaluran. Jadi di daerah lain banyak yang sudah dilakukan penyaluran ya, bisa dikatakan 80% lebih sudah dilakukan penyaluran. Yang artinya sudah banyak yang mengetahui bantuannya itu sekarang cair atau tidak ya. Jadi pencairan tahap 2 ini data pencairannya sudah menggunakan DTSEN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional, di mana data ini yang digunakan adalah padu padan antara banyak data, baik data statistik, data survei, data sensus yang lain. Jadi dari satu nanti akan kelihatan status ekonominya itu bagaimana saat ini, apakah sudah dikategorikan sejahtera ataupun prasejahtera. Gitu ya. Jadi banyak yang tidak cair kali ini karena sudah masuk desil 6 sampai 10 di tahap 2. Jadi 80% daerah di Indonesia sudah dilakukan proses penyaluran, tapi juga ada beberapa daerah ya yang belum salur, seperti contohnya di Kabupaten Banyuwangi. Nah, Bapak Ibu, bagi yang belum salur ini ada info penting bagi Anda Bapak Ibu, karena akan ada penyaluran bantuan sosial secara digital. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada penyaluran bantuan sosial secara digital, di mana untuk pilot project ya ada di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga saat ini di Kabupaten Banyuwangi bantuan PKH BPNT tahap 2-nya tentu belum cair. Ya, tentu belum cair karena masih menyelesaikan proses untuk persiapan penyaluran digital. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penyaluran digital ini nantinya berlangsung. Yang pertama Bapak Ibu, bagi Anda yang bantuannya belum cair dan di daerah Anda menjadi pilot project penyaluran bantuan PKH BPNT secara digital ya, pastikan Bapak Ibu yang punya HP. Jadi ini pastikan bagi Anda yang punya HP, bagi Anda penerima PKH BPNT yang punya HP Android ya, entah itu HP yang harganya murah ataupun sedang ataupun mahal, silakan nanti diinstal aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Bagi yang sudah menginstal silakan dibuka ya. Bagi yang sudah menginstal sebelumnya atau dulu pernah aktivasi IKD, silakan dibuka karena tampilannya sudah berubah. Jika nanti lupa PIN, lupa password ya, segera konsultasi ke desa kelurahan masing-masing atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Begitu ya. Jadi nanti aplikasi IKD ini akan menjadi aplikasi login ke aplikasi salur bansos. Jadi nanti akan ada aplikasi penyaluran bansos, namanya apa nanti saya juga belum tahu ya.
Jadi nanti katakan ini adalah aplikasi untuk penyaluran bansos, ini adalah aplikasi IKD. Jadi agar bisa masuk ke aplikasi sebagai penyaluran bansos ini harus login dengan aplikasi IKD seperti itu. Pada intinya itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk pertama ini dipersiapkan IKD-nya. Bagi yang belum pernah melakukan aktivasi, segera aktivasi. Berikutnya Bapak Ibu, ada pertanyaan menarik, bagaimana jika KPM itu atau keluarga penerima bansos itu tidak punya HP? Karena selama ini memang warga kurang mampu, jangankan untuk beli HP Bapak Ibu, kadang untuk membeli sembako saja kesulitan. Nah Bapak Ibu tenang saja. Jadi terkait bagi yang tidak punya HP, nanti bisa dibantu oleh tetangganya atau di lingkungannya yang memiliki aplikasi IKD dan juga aplikasi penyaluran bansos itu, atau bisa dicatakan aplikasi Perlinsos atau gimana ya. Jadi nanti aplikasinya akan ada sendiri, memang sekarang belum ada aplikasinya. Jadi pada intinya bisa dibantu nanti, dibantu diregister. Yang pada konsepnya saya dapat info bahwasanya untuk penyaluran secara digital ya, nanti akan langsung masuk ke rekening, bukan ke aplikasinya ya, ke rekening. Jadi nanti di aplikasinya itu untuk penginputan nomor rekening, diinput di situ. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini perhatikan, bagi yang tidak punya HP tidak perlu susah payah untuk membeli HP Bapak Ibu ya. Jadi masih bisa digunakan, artinya masih bisa dibantu oleh tetangga yang sekiranya punya handphone ya, untuk bisa membantu menginputkan nomor rekening pada aplikasi penyaluran bansos nantinya. Yang jelas sekarang silakan dipersiapkan dulu IKD-nya bagi yang belum aktivasi, karena nanti untuk login ke aplikasi penyaluran bansos itu harus menggunakan IKD gitu ya. Jadi yang tidak punya HP sudah terjawab. Lalu Bapak Ibu, ini yang cukup penting juga terkait penyaluran tahap 2. Berkaca dari daerah lain yang sudah salur ya, yang sudah salur kemarin di bulan Juni, banyak yang bantuannya tidak cair. Nah ini ya, saya ulangi, banyak yang bantuannya tidak cair karena sudah masuk desil yang tidak syarat bansos. Artinya desilnya sudah di atas, masuk desil 6 sampai 10, yang artinya sudah termasuk keluarga yang sejahtera atau sudah mampu ya, artinya sudah tidak layak bansos lagi. Nah ini nanti akan juga sama bagi daerah yang belum cair ya, meskipun nanti penyalurannya secara digital ya, secara digital nanti juga ada penerima yang kemarin cair besok tetap tidak cair karena masuk desil 6 sampai 10. Karena Bapak Ibu, penyaluran tahap 2 ini baik yang kemarin sudah salur ataupun yang belum salur, itu datanya menggunakan data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana data tunggal ini merupakan data yang digunakan sebagai acuan penyaluran bansos karena sudah diketahui dia itu ekonominya bagaimana, layak apa tidak menerima bansos. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang saat ini belum cair sampai saat ini ya, yang jelas jika Anda kondisinya masih sangat prasejahtera, insya Allah masih bisa cair. Tapi kalau secara ekonomi kondisinya memang sudah enak, sudah mapan ya, meskipun tidak terlalu kaya tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya, bisa jadi nanti akan tercoret dari penerima bantuan sosial. Anda juga harus paham jika bantuan sosial itu bukan gaji bulanan gitu ya. Dan berikutnya terkait salur tidaknya bansos, jadwalnya kapan dan sebagainya, itu berbeda dengan gajian Bapak Ibu. Kalau gajian tepat waktu, awal bulan pasti gajian. Kalau ini adalah bansos, bantuan sosial, bisa cair kapan saja dan juga bisa saja tidak cair. Mohon itu dipahami bersama Bapak Ibu ya. Maka dari awal jangan sampai terlalu mengharapkan pencairan bansos. Saya doakan mudah-mudahan bagi Anda penerima bansos bisa naik kelas, ekonominya bisa naik, usahanya bisa lancar ya, dan besok-besok tidak lagi menjadi warga yang terus-terusan menantikan bansos, malah lebih baik menjadi warga, menjadi masyarakat yang bahkan bisa memberikan bantuan kepada tetangga-tetangga kita yang lain, alias Anda saya doakan mudah-mudahan bisa sejahtera semua. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.